Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan pemerintah membentuk Satgas Lintas Kementerian untuk mengatasi masalah PHK saat ini yang bergejolak. Masalah PHK disebut Menaker diakibatkan banyak hal mulai dari ekonomi, geopolitik hingga persaingan usaha. Data terbaru pemerintah mencatat jumlah masyarakat terdampak PHK dari awal tahun mencapai 63.000 orang. Jumlah dan masalah PHK membuat Menaker mengusulkan kepada Kementerian Koordinator terkait untuk membentuk satuan tugas lintas kementerian yang khusus menangani isu PHK. Menaker menilai harus ada sebuah strategi sebagai bentuk intervensi pemerintah ke industri, baik dalam bentuk regulasi maupun insentif. Isu PHK harus dimitigasi sejak awal dengan strategi yang hemat biaya. Menaker bersama kementerian yang dikepalainya bakal meluncurkan inisiatif berupa gerakan peningkatan produktivitas nasional untuk meningkatkan produktivitas dalam skala nasional pada 2025. Gerakan peningkatan produktivitas nasional merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi tingginya angka pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Ini kami lihat sebagai salah satu upaya kita tadi ya. Kalau salah satu penyebab tingginya angka PHK adalah akibat dari daya saing industri atau produktivitas kita yang rendah, maka kita perlu intervensi dalam hal bagaimana caranya kita meningkatkan produktivitas industri. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan menyiapkan penyuluh pertanian di setiap desa di Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengejar target swasembada pangan tahun 2027. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi terbatas tingkat Menteri Bidang Pangan di Jakarta mengatakan, Indonesia saat ini memiliki kurang lebih 38.000 penyuluh yang tersebar di berbagai daerah. Jumlah tersebut akan naik seiring rencana penyuluh pertanian Satu Desa Satu Penyuluh. Program Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian akan diatur melalui peraturan Presiden, sementara Komando Koordinasi Pengelolaan dilakukan secara terpusat dengan Kementerian Pertanian sebagai pemimpinnya. Zulhas menambahkan bahwa keberadaan penyuluh pertanian dinilai penting untuk memberikan edukasi kepada petani, utamanya dalam penggunaan pupuk yang efisien, pemilihan bibit unggul, serta penerapan teknologi modern, dan diharapkan dapat meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian. Kebijakan ini diambil untuk memastikan harmonisasi dan efisiensi pelaksanaan program di lapangan dan mengejar target swasembada pangan tahun 2027. Tinggal nanti akan ada harmonisasi. Dan sekarang jumlahnya dari 37 hampir 38.000 akan dilengkapi nanti Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian. Karena pertanian itu nanti akan luas. Pertanian padi, ya, pertanian jagung, pertanian perkebunan, ada kelapa, ada kopi, ya, ada coklat dan lain-lain, juga hortikultura. Petani kita harus diajari, ya. Cara memakai pupuk, cara bibit yang bagus. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai Brigade Pangan atau petani milenial berperan penting dalam rencana transformasi pertanian tradisional menjadi modern. Mentan optimis pertanian modern mampu menggerakkan roda ekonomi dan program prioritas swasembada pangan di Indonesia. Pemerintah merangkul anak muda untuk mengembangkan pertanian Indonesia yang lebih modern. Konsep petani milenial tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2019. Program petani milenial bertujuan membentuk SDM unggul di sektor pertanian, khususnya bagi keberlangsungan petani di Indonesia yang saat ini hanya dijalani para orang tua. Target dari program ini adalah mereka yang berusia 19 hingga 39 tahun. Dalam keterangan resmi, Mentan Andi Amran menyebut dengan konsep pertanian modern, maka potensi ekonomi yang bisa diraup petani milenial cukup besar, yakni mencapai minimal 10 juta rupiah per bulan. Program ini akan disebar di 12 provinsi yakni Papua Selatan, Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Riau, Bengkulu, dan lain sebagainya. Kemudian kita berikan alat pertanian, berikan benih unggul dan seterusnya dalam rangka pembinaan generasi milenial dan generasi Z. Diutamakan pada lokasi setempat, wilayah setempat.
Program petani milenial bagi anak muda akan berisi kelompok tani dengan satu kelompok berisi 15 orang dan akan mengelola lahan dengan luas tertentu. Petani yang tidak memiliki lahan pun dapat mengikuti program ini, namun begitu sistem bagi hasil 70 untuk pemilik lahan dan pengelola, 30% untuk kelompok tani milenial. Kami serahkan alat hibah, tapi ini harus dijaga alat ini. Caranya adalah sistemnya 70-30 bagi yang punya lahan 30. Kan itu berlaku seluruh Indonesia, 30%, yang mengelola 70%. Oke. Nah ini yang 15 orang mengelola, dia mendapatkan 70%. Kemudian dari 70% ini, 20% disimpan untuk pembelian alat 5 tahun ke depan setelah rusak, perbaikan dan seterusnya. Mentan juga memastikan perusahaan pangan Perum Bulog akan jadi off-taker hasil pertanian dari petani milenial. Menurutnya, Kementan menjamin harga gabah kering panen yang diserap Bulog paling sedikit sebesar Rp6.000 per kilogram, serta tidak membatasi penjualan hasil panen para petani milenial ke perusahaan plat merah itu saja. Pemirsa, Kementerian Pertanian berkolaborasi lintas sektor memastikan pupuk subsidi segera sampai ke petani tepat waktu. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebutkan ditambahnya alokasi subsidi pupuk menjadi 2 kali lipat diyakini dapat meningkatkan produktivitas nasional. Sebagai langkah dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia, Kementerian Pertanian melakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga lainnya untuk memastikan pupuk subsidi segera sampai ke petani tepat waktu dan tepat sasaran sesuai kebutuhan. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam kanal YouTube Kementerian Pertanian. Penyederhanaan prosedur administrasi pupuk subsidi ini dilakukan karena sebelumnya prosedur penyaluran yang dianggap berbelit-belit. Wamentan berharap pupuk subsidi yang tahun ini alokasinya sudah ditambah 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni menjadi 9,5 juta ton per tahun, dapat langsung tersampaikan kepada petani yang membutuhkan, sehingga proses penanaman lebih cepat dan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Kita melaksanakan apa yang menjadi janji politik dari Bapak Presiden terpilih yang saat ini menjabat Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran dan Pak Wapres kita Pak Gibran, bagaimana pupuk langsung ke petani, tepat waktu, tepat dosis, tepat guna, tepat sasaran. Nah, itu kita sederhanakan semua sehingga mekanismenya adalah satu komando, yaitu melibatkan Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian, dan Pupuk Indonesia. Ya, alokasi CPCL-nya, calon penerima calon alokasi calon petaninya ada di Kementerian Pertanian, diserahkan kepada Pupuk Indonesia Holding Company, kemudian Pupuk Indonesia mendistribusikan langsung ke Gapotan, gabungan kelompok tani di desa-desa. Kemudian oleh Gapotan langsung nanti dibagi kepada petani-petani yang calon penerima yang memang sudah ada kuotanya. Pemirsa, sejumlah informasi yang akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.